hebat sekali, ada uang 1 meter persegi 100 ribuan, tapi ditutup. Uang itu ditutup sama kain tipis, itu kain tipis warna hitam, kalau orang Jawa bilang lawon hitam gitu. Soalnya sudah sampai habis rumah, habis apa itu, uangnya itu nggak bisa dipakai, katanya nunggu ini nunggu itu, nunggu ini nunggu itu gitu. Dimasukin ke dalam tas bisa, diambilin ke dalam tas itu bisa, tapi dibawa keluar dari rumah itu sudah bukan berbentuk uang. Nah terus sudah langsung dia baca bismillah, dia buka kain hitam itu, dia buka, bes, itu kertas tadi itu jadi uang semua, masih segel, ada BCA 10 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya mau ceritakan sebuah pengalaman. Pengalaman ini ya mungkin terlalu gimana ya, terlalu indah lah. Soalnya ini masalah uang yang bukan sedikit. Ini ceritanya itu kita bukan narik sih ini seperti apa gitu ya. Soalnya saya datang itu terlambat sama rombongan itu, saya bukan datang dari pertama kali rombongan itu datang. Saya datang ke situ itu sudah uang itu sudah berbentuk uang 100 ribuan dalam ukuran 1 meter 1 meter 1 meter. Nah saat itu saya datang ke situ itu pas kebetulan saya singgah, waktu itu saya 8 bulan itu muter-muter seluruh Jawa Tengah lah. Nah ketemulah sama bapak angkat saya itu, yang saya jadikan bapak angkat itu, tapi sekarang dia udah menikah sama orang lain lagi. Setelah uka-uka itu gagal, terus ya jadinya berantakan rumah tangganya, terus sekarang udah dapat istri lagi, saya udah nggak kesana lagi. Itu ceritanya itu saya ke situ itu 2 kali mungkin ya. Saya sih nggak terlalu inilah, cuman saya lihat hebat sekali, ada uang 1 meter persegi 100 ribuan, tapi ditutup. Uang itu ditutup sama kain tipis, itu kain tipis warna hitam, kalau orang Jawa bilang lawon hitam gitu. Tapi itu masih terlihat itu kalau uang semua itu. Nah yang bikin ingat saya sama uang itu satu, itu pernah Pak Dawo, bapak angkat saya itu bawa teman-temannya lah dari kalangan polisi itu untuk gerbek rumah itulah. Soalnya merasa gimana ya, merasa tertipu. Soalnya sudah sampai habis rumah, habis apa itu, uangnya itu nggak bisa dipakai, katanya nunggu ini nunggu itu, nunggu ini nunggu itu gitu. Itu lokasinya itu di Temanggung. Kalau penonton mau coba cek langsung ke lokasi juga bisa, namanya desanya Paraan, nama Pak Kiainya itu Moh Amin, tapi kita biasa celuk Pak Amin gitu aja lah, Min Paraan gitu kita nyebutnya, itu Pak Amin Paraan gitu. Itu memang nyata, sulapnya juga saya ngakui lah, dia bisa trik-trik hebat itu, sampai uang 1 meter persegi itu saya nggak pernah sih ngitung uang 1 meter itu berapa miliar, nggak pernah ngitung. Terus yang hebatnya itu polisi itu, namanya bapak angkat saya itu banyak kenalan polisi, jadi rumah itu dikepung, kayak dikepung gitu ya. Jadi sini rumahnya itu, di sini aset keluar mobil polisi, sini aset keluar mobil polisi, sini aset keluar mobil polisi, biar nggak bisa lari lah intinya. Terus kita masuk ke situ, sekitar 6 orang kita masuk itu ya, sama polisi udah pakai pistol-pistol itu kan, mau gerbek orang itu dengan tujuan penipuan, dukun penipuan gitu. Tapi ada uangnya, dibilang penipuan juga ada uangnya, tapi uang itu kayak uang sulap gitu. Memang uang itu memang bener-bener ajaib lah itu. Itu dimasukin ke dalam tas bisa, diambilin ke dalam tas itu bisa, tapi dibawa keluar dari rumah itu sudah bukan berbentuk uang. Nah itu sulapnya satu.
sulap kedua itu dia bikin tidak usah capek-capek Pak, dia bilang. Dia itu kita sibuk semua, dia itu santai-santai motong kertas sampul buku itu. Nah sampul buku itu mau buat apa kita nggak tahu. Terus dianya malah bilang begini, nggak usah capek-capek Pak, tas itu taruh saja ditutup di bawah uang itu, coba dibuka kosong, tutup lagi dibuka penuh. Terus dia bilang begini, biar bagaimanapun uang itu belum bisa dipakai. Memang sampai keluar dari pintu uang itu nggak ada. Nah itu terus kita dipersilahkan duduk sama Pak Amin itu. Jadi ini begini, bapak-bapak ini sebenarnya ada apa? Kok sampai rumah saya dibikin begini? Ini terus bilang begini, kita kumpul semua duduk sila itu muter lah pokoknya itu. Nah itu baru bilang kalau bapak ini sudah menipu Pak, sampai rumahnya Pak terjual tapi uangnya nggak muncul. Nah terus langsung bapaknya bilang, apa betul bapak pernah ngasih uang ke saya segitu jumlahnya sampai rumah terjual? Coba diingat-ingat dulu. Seingat saya bapak itu cuman ngasih uang ke saya 1.200.000 untuk ritual pertama. Pas waktu itu saya nggak ikut, ritual pertamanya saya nggak ikut. Saya udah kesini-sini udah mau ribut itu saya ada ikut itu. Nah terus pernah juga saya ke sana itu kalau nggak salah dikasih uang untuk ke keraton, mau lihat bunga itu udah mekar apa belum. Kan syaratnya uang itu bisa dipakai kalau bunga itu sudah mekar, syaratnya cuman itu. Nah waktu itu cuma dikasih uang 600, cuman itu aja. Kenapa sampai jual rumah? Tapi ya tidak apa-apa, ini saya dianggap penipu nggak apa-apa gitu, Pak Aminnya bilang. Terus kebetulan saya itu yang bukan orang biasa lah, yang bukan aparat gitu, itu cuman saya sama Ivan kalau nggak salah namanya dulu. Itu saya lihat rokok itu kosong, terus seperti kayaknya itu tahu habis deh ya, iya taruh aja di angin-angin pintu. Di pintu itu biasanya ada angin, saya taruh di angin-angin pintu. Pas saya mau duduk, kiainya bilang itu diambil lagi aja. Saya ambil lagi, rokok yang kosong itu loh, saya lihat itu masih segel. Mungkin itu trik apa saya nggak tahu, tapi yang jelas nggak ada orang mau nuker bungkus rokok kosong sama rokok yang masih segel. Itu trik dia yang kedua. Nah trik yang ketiga ini, kertas guntingan dia tadi itu ditaruh di lantai itu, dikelilingin sama kain-kain warna-warni itu, mungkin bekas kain keset apa baju dipotong-potong, saya nggak tahu lah, pokoknya bentuk kain begitu melingkar gitu. Nah terus ditutup pakai kain hitam. Terus sekarang dia minta waktu sebentar, ini sebentar ya, saya mau baca doa dulu. Itu di atasnya dia itu bibet, di belakangnya dia itu bibet. Di bibet itu ada piring, ada Quran satu, ada spidol apa pensil apa pulpen, saya nggak paham lah, pokoknya kayak modelnya begitu. Terus dibuka Quran itu, dibaca. Pokoknya ayat berapa saya nggak perhatikan sih, soalnya saya nggak pintar Al-Quran juga. Dibaca terus digaris thread, terus dibuka lagi, dibaca lagi, terus digaris thread, terus dibuka lagi, dibaca lagi, digaris thread 3 kali, terus ditutup. Quran itu ditaruh lagi, penanya ditaruh di situ. Terus saya disuruh matikan lampu. Jadi kalau namanya orang banyak begitu ya, ada yang gerak sekali aja, kiainya mau kabur atau mau gerak gimana kita udah pasti tahu. Langsung mati lampu, baru mau duduk suruh nyalakan lagi, dik, nyalakan. Itu setelah dia nyalakan, semua itu cuman dibilang begini, ada yang punya uang 100.000? Semua orang bilang tidak. Ada yang punya uang 50.000? Semua bilang tidak. Terus Pak Amin cuma bilang, bayangkan saja uang terbesar itu berapa, bayangkan saja, sesukanya. Terus sudah langsung dia baca bismillah, dia buka kain hitam itu.
dia buka, bes, itu kertas tadi itu jadi uang semua, masih segel. Ada BCA 10 juta masih segel. Kita melongo, tapi dianya seperti tahulah kita itu mungkin ini trik lagi. Terus dia bilang begini, bapak-bapak, ibu-ibu, ini ibunya juga kan istri orang pintar, jadi pasti tahulah uang ini asli atau palsu. Silahkan dicek uang ini asli atau palsu. Udah semua. Terus langsung dianya tanya sama merasa tertipu. Bapak angkat saya itu merasa tertipu, itu ditanya, sekarang begini Pak ya, bapaknya itu saya kasih pilihan. Sekarang bapaknya milih yang uang 1 meter persegi itu atau uang ini. Kalau uang ini insya Allah cukup untuk beli rumah, mungkin sekitar 200 juta atau 150 juta lah uang itu. Nah itu soalnya saya nggak hitung juga, tapi uang itu masih bendel-bendel lah itu waktu itu. Nah terus mungkin bapak angkat saya itu udah dihipnotis atau gimana ya, tapi ada ancaman sedikit sih di kata-katanya Pak Muhammad Amin. Kalau bapak pilih ini berarti hubungan persaudaraan kita selesai sampai di sini, karena udah selesai, bapak udah bisa kembalikan rumah, bisa beli rumah lagi. Jadi udah nggak ada sangkut pautnya sama saya, nggak usah datang ke sini lagi. Soalnya nanti kalau bapak datang ke sini lagi bawa uang 1 juta, nanti saya dikiranya penipu lagi, terus begini. Jadi silahkan bapak pilih. Terus bapak angkat saya itu mungkin kena hipnotis apa gimana, dia milihnya yang 1 meter persegi itu. Aduh, ya kita sih nyesel, tapi ada kebijakan sedikit dari Pak Amin itu uang yang tadi lak-lakan itu dicabut sama Pak Amin, mungkin sekitar berapalah, orang nggak sampai setengah juga sih, nggak 1 bendel, nggak, cuman diambil berapa, terus diambilin gunting itu dilubangi gitu, terus dikasihkan, Pak ini nanti buat beli rokok atau buat beli makan atau buat beli bensin di jalan, terserah. Nanti kalau ada uang ini sampai hilang atau nggak bisa untuk beli atau jadi daun atau apa, datang ke sini langsung tembak saja saya, nggak usah pakai basa-basi. Nah itu. Terus jadi ini sudah jelas semua kalau saya itu nggak ada nipu Bu sama bapak, dan bapaknya milih yang 1 meter, jadi tetap harus nunggu, sabar, cuman itu saja. Jadi uang ini saya kembalikan sama yang punya, langsung ditutup lagi, dibuka udah nggak ada. Yang 1 meter, yang 1 meter masih ada, masih tetap ada. Terus itu kita semua pulang, padahal itu aparat itu masih bawa pistol itu, tapi ya namanya yang punya sangkutan itu bapak angkat saya, bapak angkat saya aja yang menyelesaikannya. Ya selesai pulang semua. Nah udah, itu memang bisa dipakai sih, saya ikut pulang juga bisa dipakai. Nah terus ke sana itu cuman lihatlah, istilahnya kan kita suruh sabar, jadi kita ingat aja kita itu harus sabar nunggu uang itu sampai bisa dipakai, nunggu kembang di Keraton Jogja itu mekar. Kembang apa saya juga nggak tahu, yang penting kembang di Keraton Jogja itu mekar, nggak tahu saya. Nah udah begitu saya nggak pernah lagi ikut ke Paraan, ke Temanggung Paraan itu saya nggak pernah ikut lagi. 6 bulan kemudian, udah lama sih waktu itu berlalu, 6 bulan kemudian ada datang orang itu dari Bandung. Dia mau kasih mobil BMW yang dia pegang sekalian sama surat-suratnya. Nah itu dengan satu syarat. Dia kan pernah dengar dari siapa nggak tahu, yang penting dia ngobrol ke situ kalau bapak ini pernah lihat uang begini bisa dipegang, bisa diapa-apain. Nah orang Bandung itu hanya ingin satu, lihat barang itu, kedua dipegang, ketiga difoto, cuman itu saja. Nanti mobilnya dikasih sama kita. Nah kita ke sana lagi, udah 6 bulan yang lalu itu uangnya udah dihilangkan sama Pak Amin. Itu sesuai perjanjian Pak Dauri sama Pak Amin.
biar nggak terlalu berharap sama uang, katanya sih gitu. Saya sih nggak ikut waktu menghilangkan itu, saya nggak ikut. Nah sampai di sana Pak Aminnya dimintain tolong begitu, Pak Amin bisa nggak dimunculkan lagi uang yang 1 meter persegi kemarin itu. Ini saya punya teman mau lihat, mau foto, mau pegang, tidak bisa. Itu harus mulai lagi dari awal. Ya kalau kita mulai lagi dari awal berapa lama prosesnya? Sekarang saya sudah takut untuk bikin lagi begitu, nanti dikiranya penipu atau bagaimana. Enggak Pak, begini-begini. Pokoknya sekarang saya sudah tidak mau lagi. Saya bisa munculkan uang dengan satu syarat. Orang itu punya 100.000, saya jadikan 200.000, punya 1 juta, saya jadikan 2 juta. Dia kesini bawa uang berapa, saya bikinkan 2 kali lipat uangnya dia. Cuman itu saja yang saya bisa. Tapi masalah bisa dipakai atau enggaknya saya enggak tahu. Cuman begitu katanya Pak Amin itu. Terus kita pulang, ketemu lagi sama orang Bandung itu, kita kasih tahu begini. Kalau mau butuh uang, katanya suruh bawa uang. Kalau 8 miliar ya berarti kita harus bawa uang 4 miliar. Mungkin uang itu buat sana, nanti yang 8 miliar itu cuman kita tonton doang, cuman gitu aja. Jadi kesimpulannya Pak Amin itu juga saya nggak sukses, nggak berhasil sukses, cuman pernah merasa ikut makan waktu dikasih uang sama Pak Amin itu aja. Mungkin sekitar ya 1 juta atau 1.500.000 gitu untuk perjalanan pulang itu, cuman itu aja. Ya wis kayak gitu aja. Oke, sip. Itu pengalaman yang paling rame